Demonstrasi kontekstual Modul 2.3. Demonstrasi kontekstual 2.3 dalam coaching supervisi akademik ini diperankan oleh anggota kelompok Rika Astuti SPD, Joko Sobrang SPD, dan Rice Febriani SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tanah Datar. Dalam kegiatan ini, kami bertiga didampingi oleh fasilitator Bapak Anwar Fuadi Rangkuti serta pengajar praktik Bapak Editi Warman. Tujuan pembelajaran khusus dalam kegiatan ini yaitu CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Dalam kegiatan supervisi ini terdiri dari supervisor, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Joko. Selamat siang juga Bu. Terima kasih hari ini Bapak telah bersedia meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Iya. Saya mendapat kabar Pak Joko akan melaksanakan praktek coaching ya? Iya Bu, tepatnya nanti jam 11 nanti. Kalau boleh tahu praktek coaching dengan siapa coachingnya Pak? Coachingnya Bu Rice. Oh, dengan Ibu C. Saya sangat mendukung kegiatan Bapak untuk mempraktekkan kegiatan coaching dengan Ibu Rice ya Pak? Iya Bu. Nah, kemudian apa yang sudah Bapak persiapkan untuk kegiatan coaching hari ini? Oke, sebelumnya dalam praktek coaching ini saya sudah menyiapkan beberapa hal. Yang pertama, waktu terlebih dahulu. Nah, ini saya sudah mengosongkan waktu jam 11 nanti sehingga mudah-mudahan bisa terlaksana kegiatan coaching. Kemudian saya juga telah membuat pertanyaan-pertanyaan yang nanti diharapkan berguna pada saat praktek coaching dengan Bu Rice nanti. Begitu ya Pak ya? Ya. Kira-kira dalam kegiatan coaching hari ini Ya. kemampuan kompetensi apa yang ingin Bapak tingkatkan? Kalau menurut saya dalam praktek coaching nanti yang ingin saya tingkatkan, yang pertama kemampuan saya dalam hal kehadiran penuh ya Bu ya. Kehadiran penuh. Iya, kehadiran penuh sehingga coach merasa nanti terperhatikan. Kemudian saya juga ingin meningkatkan kemampuan mendengarkan dengan baik, dan yang terakhir kalau dapat juga saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam memberikan pertanyaan yang betul-betul. Demikian Bu. Oh iya, begitu ya Pak. Kalau diizinkan dalam kegiatan coaching Bapak hari ini, Ya, Bu. saya ingin melakukan supervisi untuk observasi kegiatan coaching hari ini. Tentunya itu dapat dilakukan jika Bapak mengizinkan. Oh boleh, saya senang sekali jika Ibu dapat hadir menyaksikan praktik coaching ini. Ya, insya Allah nanti saya akan bergabung ya Pak untuk Oke. memperhatikan praktek coaching Bapak. Baik, terima kasih Bu Rice telah hadir di ruangan ini. Sebelumnya saya ingin menanyakan kabar, gimana kabarnya Bu Rice? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Sama, saya juga dalam keadaan baik, alhamdulillah. Bagaimana kegiatan di sekolah akhir-akhir ini Bu Rice? Kegiatan di sekolah alhamdulillah berjalan lancar. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, tetapi ada beberapa permasalahan yang ada di kelas saya Pak. Lalu dalam kegiatan coaching kali ini kira-kira apa yang ingin Bu Rice sampaikan?
Saya ingin berbagi dengan Bapak, semoga dengan kegiatan coaching kita kali ini saya bisa mendapatkan pencerahan Iya. ya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas saya, Pak. Jelasnya seperti apa tuh, Bu? Ya, di kelas saya itu ada beberapa siswa Ya. yang kurang fokus pada saat proses pembelajaran berlangsung. Lantas? Mereka cenderung lebih tergoda dengan hal-hal yang di luar dari kegiatan pembelajaran. Misalnya ada seseorang yang mengintip, dia melihat apapun kegiatan atau bunyi-bunyian yang ada di luar kelas, mereka langsung hilang fokus, seperti itu, Pak. Oh, jadi di dalam pembicaraan kita kali ini, Bu Rice menginginkan agar siswa-siswa yang tidak fokus dalam belajar itu mereka dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Benar Iya. demikian, Bu? Benar, Pak. Soalnya kalau ada beberapa siswa yang tidak fokus, maka akan mengganggu juga kepada siswa yang lainnya, begitu, Pak. Iya. Kalau boleh saya tahu, kondisi ini sudah berjalan berapa lama, Bu? Kondisi ini sudah berjalan pada semester ini, Pak. Iya. Mungkin apakah ada kaitannya dengan pandemi atau bagaimana ya, Pak? Ya, bisa jadi ya, Bu ya. Kemudian dalam kondisi tersebut yang kemarin telah Ibu lakukan hal-hal seperti apa untuk merubah keadaan Ya, itu? saya kemarin sudah melakukan pendekatan secara individual terhadap Iya. siswa, tetapi masih belum berjalan dengan baik. Masih berjalan, Bu ya. Ya. Kemudian jika Ibu ingin mengubah keadaan tersebut, Ya. hal-hal seperti apa yang sekarang ingin Ibu lakukan? Sepertinya saya ada melihat konten-konten Ya. di TikTok, ya, di YouTube juga, itu sepertinya pembelajaran berkelompok itu bisa tidak ya, Pak? Berkelompok, Iya, Ibu, ya. iya. Selain itu apa lagi, Bu? Saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya Iya. sesuai dengan minat bakat siswa tersebut, sehingga mungkin saja siswa yang tadi kurang fokus karena sesuai dengan gaya belajarnya akan bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik ya, Pak. Iya. Lalu untuk memantapkan rencana Ibu tadi, apa yang akan Ibu lakukan? Rencananya saya di kelas saya itu akan mengelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajarnya. Pertama, saya akan melakukan asesmen diagnostik non kognitif Iya. terhadap siswa saya, sehingga saya Oke. dapat mengenal siswa tersebut, gaya belajar siswa tersebut, dan mengelompokkan mereka sesuai dengan gaya belajar tersebut, dan memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakatnya. Oke, setelah itu? Setelah itu saya akan melakukan penilaian bertingkat, Pak, Ya. sesuai dengan karakter siswa tersebut. Ya. Dan juga saya akan melakukan bimbingan khusus terhadap siswa-siswa yang mungkin nilainya di bawah dari ketercapaian yang seharusnya. Iya, jadi ada beberapa rencana yang Bu Rice miliki ya, Bu ya. Kira-kira kapan akan Ibu Rice realisasikan rencana-rencana tersebut? Rencananya saya akan melakukan minggu ini, Pak. Iya, mudah-mudahan rencana tadi bisa Ibu jalankan dengan baik ya. Iya, Pak. Oke, baik Ibu, karena waktu kita terbatas dalam percakapan coaching kali ini, Iya. saya ingin menanyakan kepada Ibu, menurut Ibu, apakah Ibu sudah dapat mencapai tujuan dari kegiatan ini? Alhamdulillah, berkat bimbingan dari Bapak, saya sudah dapat mendapatkan solusi dari permasalahan yang terjadi di kelas saya. Ya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak yang sudah membimbing saya hari ini. Oke, kalau dalam skala sebelum dan sesudah percakapan, sekarang Ibu sudah di posisi angka berapa kalau skala itu 0 sampai 10? Pada sebelum kegiatan coaching ini saya berada di skala 3. Tetapi saya merasa sekarang sudah di skala
skala 7 Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan membantu Bu ya. Iya Pak. Dan saya tidak sabar untuk kita bertemu di kegiatan coaching selanjutnya. Dan saya ingin mendengar hasil dari apa yang telah Ibu lakukan sesuai dengan rencana tadi. Baik Pak. Oke, terima kasih Bu ya. Iya. Baik Bu Rice, karena kegiatan ini sudah mencapai dari tujuan yang kita inginkan. Iya Pak. Bu Rice silakan untuk beraktivitas lain Ya. dan kita bertemu pada kegiatan coaching berikutnya. Ya baik Pak, terima kasih banyak Pak atas bantuan hari ini. Terima Sama-sama. kasih Pak. Saya sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu Rika, tadi saya telah melakukan praktek coaching dan saya ingin mengetahui hasilnya. Kira-kira bagaimana Bu? Pak Joko, tadi saya sudah mengamati dan memperhatikan bagaimana kegiatan coaching Pak Joko dengan Ibu Rice tadi ya. Dan saya sudah melihat suatu hasil yang luar biasa, kegiatan coaching yang luar biasa yang sudah Bapak lakukan. Sudah melakukan beberapa tahapan yang seharusnya dilakukan oleh seorang coach kepada coachingnya, sehingga Pak Joko sudah mampu mengembangkan kompetensi yang Bapak Joko harapkan dalam kegiatan coaching sebelum kita melakukan coaching tadi. Pak Joko sudah mengembangkan bagaimana cara untuk mendengar secara aktif. Kemudian Pak Joko juga sudah melaksanakan kegiatan ini dengan penuh kesadaran serta sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, begitu ya Bu. Kalau demikian saya mengucapkan terima kasih. Lalu apa hal yang harus saya lakukan untuk berikutnya? Untuk kedepannya, izinkan saya menyampaikan beberapa pengembangan sebagai pesan bagi saya ya, untuk Pak Joko ya, dari saya. Kegiatan coaching yang Pak Joko lakukan itu sudah sangat bagus dan sudah sesuai dengan aspek-aspek yang harus dicapai dalam kegiatan coaching. Namun yang perlu kita tingkatkan ke depannya tentu bagaimana hubungan antara coach dengan coachee itu sedikit lebih akrab sehingga coachee tidak terbebani dalam menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh coach. Oke, makasih masukannya Bu. Mudah-mudahan pada praktek coaching berikutnya apa yang Ibu sarankan itu dapat saya lakukan dengan baik. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama Pak Joko. Saya izin dulu, terima kasih sudah mengizinkan saya untuk memperhatikan dan observasi kegiatan coaching Pak Joko hari ini. Semoga kita sama-sama mendapatkan pembelajaran dari kegiatan hari ini. Amin. Saya permisi dulu Pak Joko. Sama-sama, makasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam Bu Rice. Iya. Silahkan duduk. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, saya baik. Bu Rice sendiri apa kabar? Alhamdulillah juga baik Bu. Oh ya Ibu Rika, saya dengar Ibu Rika hari ini akan mengadakan coaching ya? Betul Bu, saya rencananya hari ini akan melaksanakan kegiatan coaching. Oh, dengan siapa ya Bu? Dengan salah seorang coachee saya, namanya Pak Joko. Oh iya. Nah, apa yang sudah Ibu siapkan untuk kegiatan coaching hari ini? Hari ini kami sudah merencanakan kegiatan coaching ini jauh-jauh hari dengan Pak Joko, yang rencananya seolah nanti akan dilaksanakan selepas makan siang. Kemudian yang sudah saya persiapkan selain dari segi waktu, tentu saya juga sudah menyediakan beberapa pertanyaan yang rencananya nanti akan saya tanyakan kepada coachee saya. Oke, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu capai pada hari ini? Dalam kegiatan coaching saya hari ini, saya berharap nanti dapat mencapai beberapa kompetensi yang sudah
yang harusnya saya kembangkan, yaitu bagaimana saya hadir penuh dalam kegiatan coaching ini, kemudian saya bisa menjadi pendengar yang baik, dan terakhir saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Wah, sangat bagus sekali ya Bu. Apakah saya boleh melihat atau mengobservasi kegiatan coaching yang akan Ibu laksanakan pada hari ini? Tentu saja boleh Ibu. Dengan senang hati saya akan menerima sepenuhnya kehadiran Ibu dalam kegiatan coaching saya nanti dengan Pak Joko. Oke, baik. Sampai jumpa ya Bu pada saat setelah makan siang ya kegiatannya. Oke. Selamat siang Pak Joko. Selamat siang Bu. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching ya Pak Joko dengan menggunakan model Tirta. Pertama, mari kita tetapkan tujuan dari coaching kita hari ini. Apa yang ingin kita capai pada sesi ini Pak Joko? Iya nih Bu, saya nih masih gelisah atau bingung atau cemas juga nih Bu. Ini karena saya diberikan target oleh kepala sekolah. Begitu ya Pak Joko. Iya. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin bertanya, kondisi dan perasaan Pak Joko hari ini bagaimana? Kalau hari ini alhamdulillah saya senang bisa ketemu dengan Ibu. Harapannya mudah-mudahan melalui percakapan ini dengan Ibu dapat saya menemukan solusi dari kegelisahan hati saya tadi. Baik Pak Joko, sepertinya tujuannya sudah jelas ya. Lalu sekarang kegelisahan seperti apa yang Pak Joko rasakan? Iya, ini loh Bu. Kemarin saya dipanggil oleh kepala sekolah dan beliau menyampaikan kepada saya bahwa untuk tahun ini harapan beliau kepada saya untuk dapat meningkatkan penerimaan siswa di sekolah saya dalam SNPTN atau diterima di perguruan tinggi. Nah, jadi target kepala sekolah itu diberikan kepada saya 90% 90% dari jumlah siswa. Wah, luar biasa ya. Ini sepertinya target yang cukup tinggi yang harus Pak Joko capai. Iya, makanya itu Bu, jadi saya jadi bingung, takut tidak bisa mencapai target tersebut. Kemudian strategi apa yang sudah Pak Joko coba lakukan untuk mencapai target tersebut? Ya, kalau tahun-tahun sebelumnya saya melakukan optimalisasi terhadap kegiatan layanan karir di kelas-kelas yang saya masuki Bu, sehingga harapannya dengan layanan karir tersebut anak-anak siswa kelas 12 itu termotivasi untuk lanjut ke perguruan tinggi. Itu Bu. Belajar dari pengalaman yang sudah Pak Joko lakukan, Ya, Bu. Kira-kira hasil dari bimbingan karir ini seperti apa untuk tahun lalu? Kalau tahun lalu alhamdulillah tuh Bu ya, tingkat persentase diterima di perguruan tinggi ya kalau saya hitung-hitung sudah 75% itu Bu. Nah, berarti dari pengalaman itu ya Pak Joko, tentu salah satu trik yang bisa Pak Joko gunakan untuk mencapai target yang disampaikan oleh kepala sekolah, barangkali melalui kegiatan ini bisa dilakukan ya Pak Joko? Kalau itu menurut saya bisa Bu. Kemudian kira-kira selain strategi bimbingan karir, strategi apa lagi yang mungkin Pak Joko lakukan? Ini sih ada sebenarnya Bu, tapi masih ragu nih. Pernah saya lihat di melakukan studi Bu ya namanya itu, berkunjung ke perguruan tinggi yang ternama di provinsi kita ini Bu. Dengan harapan dengan berkunjung ke perguruan tinggi itu anak menyaksikan langsung sehingga mereka ada semacam semangat, motivasi bagi mereka untuk diterima di perguruan tinggi tersebut.
Sepertinya studi kampus ya kegiatannya. Iya Bu, studi kampus Bu. Ya, sepertinya itu salah satu tips yang juga bisa Pak Joko lakukan, karena merujuk kepada pengalaman-pengalaman dari sekolah lain yang barangkali bisa kita contoh juga ya Pak Joko. Kegiatan ini sepertinya juga memberikan hasil yang cukup bagus. Kemudian rencana Pak Joko setelah ini untuk peningkatan kegiatan bimbingan karir kah atau perencanaan studi kampusnya bagaimana? Ya, kalau yang terpikirkan oleh saya setelah ini, saya akan menemui kepala sekolah dulu untuk menyampaikan program tentang kegiatan studi kampus ini. Mudah-mudahan dengan dasar pertimbangan untuk mencapai target 90% tadi, kegiatan ini dapat disetujui oleh kepala sekolah saya. Bagus ya Pak Joko. Kira-kira siapa yang terlibat dalam kegiatan ini ya Pak Joko? Yang terlibat tentu saya sebagai guru BK, kemudian ditambah lagi dengan wali kelas mungkin Bu, kemudian guru mata pelajaran untuk saling mengingatkan kepada anak untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ya Pak Joko. Berarti kita harus sama-sama konsisten ya dalam melaksanakan kegiatan ini ke depannya. Saya berharap Pak Joko bisa melakukan kegiatan ini dengan baik, karena sepertinya rencana yang sudah Pak Joko susun itu sudah luar biasa. Tinggal bagaimana Pak Joko mewujudkan saja lagi. Kira-kira masih ada hal lain yang perlu kita bahas hari ini Pak Joko? Menurut saya sudah cukup Bu. Mudah-mudahan pertemuan kita dalam kegiatan coaching hari ini benar bisa memberikan pencerahan kepada Pak Joko selaku coach, terutama untuk mengembangkan bagaimana target yang diberikan kepala sekolah kepada Pak Joko dapat Pak Joko capai dengan baik. Ya, mudah-mudahan Bu ya. Saya berharap jika targetnya hanya 90%, Pak Joko bisa mencapainya 95%. Amin. Kalau rasanya sesi coaching kita hari ini sudah selesai, tidak ada yang mau ditanyakan, Pak Joko boleh melanjutkan aktivitasnya lagi. Lanjutkanlah rencananya untuk pengembangan karir ke depan. Terima kasih atas Bu ya, Ibu telah sudi meluangkan waktu untuk saya, dan mudah-mudahan seperti harapan Ibu tadi saya dapat mencapai target tersebut. Terima kasih Bu ya. Yang sama-sama Pak Joko. Sampai berjumpa kembali. Iya Bu. Baik Bu, tadi saya sudah melakukan kegiatan coaching ya dengan Pak Joko. Terima kasih Ibu telah memperhatikan dan supervisi kegiatan coaching saya hari ini. Mohon masukannya Bu, kira-kira bagaimana kegiatan coaching yang sudah saya lakukan hari ini? Baik Ibu Rika, alhamdulillah kegiatan coaching yang sudah Ibu Rika lakukan sudah sangat bagus sekali dan sudah mengikuti alur tirta saya lihat, dan juga kompetensi-kompetensi yang seharusnya Ibu inginkan tadi juga sudah tercapai dengan baik. Terima kasih Bu atas apresiasi yang Ibu berikan. Alhamdulillah ya Bu, memang sudah bisa dikatakan sempurna, sudah sesuai dengan alur tirta dan juga sudah bisa mencapai kompetensi ya, kompetensi yang diharapkan di awal tadi. Kira-kira ada yang perlu saya tingkatkan Bu? Nah, setelah saya lihat tadi dan yang telah saya amati, ada beberapa catatan yang telah saya lakukan, yaitu yang pertama Ibu sudah menanyakan tujuan kepada coaching. Kemudian juga Ibu sudah mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada coaching. Dan juga kemudian Ibu sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi dan tindakan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Jadi saya rasa itu sudah sangat bagus dan alhamdulillah sudah tercapai semuanya. Terima kasih Bu, tentu ini tidak terlepas dari bimbingan Ibu ya. Terima kasih banyak Bu hari ini telah meluangkan waktunya untuk mendampingi saya dalam kegiatan coaching bersama coach saya tadi Pak Joko. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Oke, saya permisi dulu ya Bu. Terima kasih
kasih Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Nah, dengar-dengar saya dapat informasi bahwasanya Ibu hari ini akan melakukan praktek coaching. Benar demikian Bu? Iya Pak, saya rencananya hari ini akan melakukan coaching dengan Ibu Rika. Dengan Ibu Rika. Iya. Kapan waktunya itu Bu? Rencananya kami akan melakukannya hari ini Pak. Hari ini. Lalu sebelum Ibu melakukan praktek coaching, Ya. hal-hal apa saja yang telah Ibu persiapkan? Yang jelas yang pertama yang saya siapkan adalah saya sudah mempersiapkan waktu. Iya. Dan kami sudah merancang dengan Ibu Rika bahwa kegiatan itu akan kami lakukan hari ini. Iya. Dalam praktek coaching nanti Bu, Ya, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Rencananya saya akan mengembangkan kompetensi tentang mendengarkan aktif, Ya. kehadiran penuh, dan menyiapkan beberapa pertanyaan yang berbobot. Oke, mudah-mudahan dalam praktek coaching nanti Ibu dapat mengembangkan kompetensi seperti yang Ibu sampaikan nanti ya. Iya Pak. Oke, kemudian dalam praktek coaching yang akan Ibu lakukan nanti, Iya Pak. apakah saya diizinkan untuk melakukan observasi? Iya Pak, silahkan Bapak boleh melakukan observasi pada saat saya melakukan coaching dengan Ibu Rika. Oke, untuk lebih pastinya di ruangan mana Ibu akan melakukan coaching nanti Bu? Saya melakukannya di ruang sebelah Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu, mudah-mudahan semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam Bu Rice. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah hari ini saya baik Bu. Ibu sendiri apa kabar? Alhamdulillah baik. Apakah Ibu sudah siap untuk melakukan coaching hari ini? Saya rasa saya sudah siap. Jadi apa permasalahan yang akan kita bahas hari ini Bu? Saya hari ini ingin berbagi dan sharing dengan Ibu terkait permasalahan saya untuk mendapatkan solusi. Kesulitan saya dalam membagi waktu untuk menjalankan beberapa tugas pada satu waktu sekaligus Bu. Sebelum kita mulai coaching, bagaimana perasaan Ibu saat ini sebelum melakukan coaching? Saat ini saya merasa sedikit terbebani karena saya tidak bisa menjalankan tugas. Saya merasa tidak bisa menjalankan tugas dengan baik. Saya kesulitan membagi waktu ketika harus melaksanakan beberapa tugas dalam satu waktu yang bersamaan. Saya sangat senang sekali dengan kejujuran yang telah Ibu berikan kepada saya. Nah, sekarang apa fokus kita yang akan kita bahas pada hari ini? Fokus kita dalam kegiatan coaching hari ini sepertinya bagaimana kita menemukan solusi ya Bu terhadap permasalahan yang saya rasakan saat ini, kesulitan dalam membagi waktu. Bagaimana teknik, tips dan trik agar permasalahan saya ini dapat terpecahkan. Semoga permasalahan yang Ibu rasakan bisa kita pecahkan bersama-sama. Baik Ibu, kita langsung saja ke sesi pertanyaan. Baik Ibu, pada sesi coaching kali ini apa tujuan yang ingin Ibu capai? Saya ingin mencari solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi, yaitu kesulitan yang saya dalam membagi waktu. Kemudian bagaimana saya tetap bisa mengkondisikan kelas meski saya harus mengerjakan tugas yang lain di luar kelas. Baik. Baik Ibu, kita lanjut dari sesi pertanyaan. Apa tujuan akhir Ibu pada sesi kita coaching kali ini? Tujuan saya ingin mendapatkan tips dan trik bagaimana saya bisa menjalankan tugas tanpa harus ada yang tertinggalkan. Saya tetap bisa mengkondisikan kelas meski harus mengerjakan pekerjaan lain di luar kelas. Baik. Apa ukuran keberhasilan yang pada coaching kita kali ini? Tentu, ukuran keberhasilannya ketika kita mampu membagi waktu dengan baik, PBM saya di kelas tetap terlaksana, sementara tugas lain yang dibebankan kepada saya juga dapat saya laksanakan dengan baik. Baik Ibu, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya.
apa kesulitan yang Ibu rasakan pada saat Ibu mengajar? Kesulitan yang saya rasakan saat saya mengajar barangkali karena saya terlalu sering meninggalkan peserta didik karena hal-hal lain, sehingga saya memperhatikan ketika saya masuk ke kelas mereka sering tidak fokus dengan kegiatan pembelajaran. Kemudian mereka mulai jenuh. Barangkali saya kesulitan mengembangkan metode pembelajaran di kelas karena keterbatasan waktu yang saya miliki. Oh begitu ya Bu. Lalu bagaimana Ibu menghadapi situasi seperti ini? Saya merasa takut tidak bisa memberikan hal-hal positif kepada peserta didik saya. Saya takut mereka beranggapan pembelajaran yang saya laksanakan itu tidak efektif. Karena memang saya akui saya melaksanakan beberapa kali melaksanakan tugas di waktu yang bersamaan. Misalnya dalam jam pembelajaran ada kegiatan rapat yang harus juga dilaksanakan. Nah, di sini saya kesulitan mengkondisikan kelas. Saya harus memberikan tugas kepada peserta didik. Oke, baik Bu. Nah, pada saat coaching ini semoga kita dapat bersama-sama bisa mencarikan solusi untuk masalah yang sedang Ibu hadapi. Apakah ada tambahan lain yang Ibu rasakan? Sepertinya kondisi ini menjadi tantangan bagi saya, Bu. Bagaimana ke depannya saya juga harus menciptakan model, metode, dan rancangan pembelajaran yang memang juga mendukung kondisi ini. Sehingga kalaupun saya harus meninggalkan kelas, tidak ada yang dirugikan. Tanpa ada saya di dalam kelas pun peserta didik tetap dapat memanfaatkan media pembelajaran yang saya gunakan. Baik, sangat bagus sekali ya Bu. Nah, sekarang kita masuk kepada rencana aksi. Apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan? Rencana saya dalam mencapai tujuan dari kegiatan ini, pembelajaran dari kegiatan ini yaitu saya ingin menyediakan materi ajar, model, dan metode pembelajaran yang memang mengakomodir segala bentuk situasi, sehingga tanpa ada saya pun peserta didik tetap bisa aktif melaksanakan pembelajaran secara mandiri. Atau saya juga akan menyediakan media-media pembelajaran yang nanti akan mendukung kegiatan mereka walaupun tidak didampingi secara langsung. Bagus sekali ya Bu. Adakah rencana aksi yang akan Ibu lakukan? Rencana aksinya tentu saya akan memanfaatkan media pembelajaran yang lebih efektif. Rencananya saya nanti akan memfasilitasi peserta didik saya dengan media pembelajaran yang sifatnya berbasis teknologi. Misalnya melalui game, nanti akan saya akomodir dengan materi ajar saya sehingga nanti mereka walaupun mereka bermain game tetapi ada materi pelajaran yang bisa mereka dapatkan di sana. Oh, berarti itu adalah strategi yang akan Ibu lakukan ya? Iya. Jadi ketika saya harus meninggalkan kelas nanti, Bu, saya juga berharap peserta didik saya tetap betah dan tidak jenuh berada di dalam kelas walaupun mereka harus mengerjakan tugas yang saya berikan. Tapi tugas itu adalah tugas yang menarik melalui game-game yang saya ciptakan. Oke, langkah-langkah kegiatan yang sudah Ibu lakukan, rencana aksi yang akan Ibu lakukan itu sudah sangat bagus. Ibu, kita akan masuk kepada sesi tanggung jawab ya. Nah, apa komitmen Ibu terhadap rencana yang sudah Ibu buat? Komitmen saya ke depannya saya akan mempersiapkan strategi untuk membagi waktu bagaimana seluruh beban pekerjaan yang diamanahkan kepada saya dapat saya laksanakan dengan baik. Oke, siapa ya kira-kira yang bisa membantu Ibu? Tentu dalam mewujudkan hal ini tidak terlepas dari dukungan teman sejawat karena saya yakin berkat bantuan mereka apapun pekerjaan yang awalnya berat jika dilakukan dan mendapatkan dukungan dari orang lain terutama teman-teman kita tentu akan terasa lebih ringan. Oke, baik Ibu. Nah, bagaimana lanjutan dari sesi coaching kita kali ini? Lanjutan dari sesi coaching kita kali ini saya akan berkomitmen untuk menjalankan apa yang sudah menjadi rencana aksi
yang akan menjadi strategi ke depan bagi saya untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif di dalam kelas, dan strategi juga bagi saya bagaimana saya membagi waktu di kegiatan seluruh tugas dan amanah yang dibebankan kepada saya. Oh baik Ibu, semoga kita dapat memecahkan masalah bersama-sama kembali dan kita bisa bertemu kembali pada sesi coaching berikutnya. Saya juga tidak sabar ingin melihat bagaimana perkembangan pembelajaran Ibu di kelas yang sudah kita sepakati bersama. Ya. Terima kasih Ibu hari ini sudah meluangkan waktu untuk membimbing saya dalam kegiatan coaching ini. Mohon maaf saya mengganggu waktu Ibu. Terima kasih banyak atas saran dan dukungan yang Ibu berikan. Sampai bertemu lagi ya Bu Rika. Ya. Terima kasih Ibu. Saya permisi dulu Bu. Baik Pak, terima kasih Bapak sudah mau menjadi observer pada hari ini. Nah, menurut Bapak bagaimana kegiatan coaching yang telah kami lakukan dengan Ibu Rika tadi? Sesuai hasil pengamatan saya, semuanya telah berjalan dengan baik. Alhamdulillah Pak. Terus apakah kompetensi yang awalnya ingin saya capai apakah sudah tercapai Pak? Menurut hasil pengamatan saya tadi, Ibu sudah melakukannya dengan baik. Yang pertama, Ibu Rice telah hadir sepenuhnya dalam kegiatan coaching. Ini dibuktikan dalam perhatian Bu Rice dalam proses tersebut. Nah, kemudian saya juga melihat Bu Rice telah meningkatkan keterampilan mendengarkan dalam praktek coaching tadi. Nah, kemudian yang terakhir Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching bisa mendapatkan solusi dari permasalahan. Alhamdulillah Pak, terima kasih telah menyempatkan hadir pada hari ini dan sudah memberikan masukan-masukan yang positif kepada saya. Iya, sama-sama Baik. ya. Oke. Terima kasih Pak. Demikianlah praktik coaching dalam demonstrasi kontekstual yang telah kami lakukan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.